semua. Kita akan segera mulai perkuliahan. Jadi tolong kamera dinyalakan. Dan saya tunggu. Oke, yang lain masih saya tunggu untuk menyalakan kamera. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua ya. Sayangnya rencana kita untuk kuliah hibrid minggu ini terpaksa dibatalkan karena keluarnya aturan PPKM level 4 di seluruh provinsi DIY, sehingga semua aktivitas belajar mengajar dialihkan ke daring. Nah, tidak bisa hibrid. Namun tidak mengapa, gitu ya, kita jalan terus saja. Oke. Nah, pertama, terima kasih semua kelompok sudah mengumpulkan tugas dengan baik, ya. Meskipun ada juga yang belum, tapi belum itu karena mereka belum tergabung di dalam kelompok, setahu saya. Ya, atau mungkin saya ada keliru. Ya, nanti kita lihat, gitu ya. Oke, bentar. Nah, kita akan mulai hari ini dengan presentasi dari masing-masing kelompok. Mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Jadi UMKM apa yang diamati, gitu ya, dan kemudian apa yang diamati tersebut, gitu ya, masing-masing kelompok. Nah, ketentuannya sekarang akan saya berikan kalian kesempatan sekitar 5 menit untuk tiap kelompok berkoordinasi dan bersiap-siap, ya. Siapa yang nanti akan presentasi, siapa yang akan ngurusi slide kalau ada slide atau tampilan file kalau ada, ya. Siapa yang menjelaskan apa dan seterusnya, ya. Itu pertama. Kedua, tiap kelompok hanya dapat jatah 5 menit untuk menjelaskan hasil kerjanya. Jadi ya jangan berpanjang lebar, langsung. Nanti kalau sudah 5 menit saya potong, gitu ya. Oke, dan itu ya, jadi 5 menitnya mulai dari sekarang, silahkan dimulai koordinasinya.
Oke, jadi sudah selesai ya koordinasinya, saya harap. Jadi ini adalah tugas kedua untuk kalian, di mana pertama dulu individu terkait dengan pengamatan video gitu ya, dan yang sekarang itu pengamatan UMK. Nah, selanjutnya tugas-tugas berikutnya itu adalah tugas kelompok ya. Jadi silakan itu nanti untuk kelompok koordinasinya lebih dipererat ya, sehingga tugas-tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Baik, yang tadi sudah saya pilih secara random gitu ya, urutan kelompok yang akan presentasi dimulai dari kelompok 8 ya. Kelompok 8 itu adalah Damian Dustin, Nathanael, Alexander Nathanael, Ardi Almindo Taryono, dan Ignatius Loyola Prima. Silakan. Waktunya 5 menit mulai dari sekarang. Oke, selamat siang semuanya. Pagi Mas, ini masih Selamat pagi. pagi semuanya ya buat semuanya. Di sini kami dari kelompok 8, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami. Di sini kami dan teman-teman telah melakukan beberapa observasi dari UMKM, baik itu dari dunia fashion maupun dari dunia F&B. Contohnya salah satunya seperti snack-snack yang dari UMKM kecil dan kopi. Dari dunia fashion kami mengambil dari Brodo. Mungkin teman-teman semua tahu Brodo. Dari observasi yang kami dapat di sini, kami dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya internet bagi dunia bisnis dan UMKM itu dapat mempermudah para reseller, para penjual atau para pemilik UMKM ini untuk melakukan penjualannya. Dalam artian itu dengan adanya internet itu dapat mencakup lebih luas pembeli, tidak hanya dalam sekitar lingkungannya aja, tapi bahkan itu bisa mencakup dunia nasional maupun internasional. Seperti yang kita tahu, internet sekarang dapat mencakup begitu besar dengan akses yang begitu banyak, bahkan mencakup seluruh dunia gitu kan. Dan dengan adanya internet itu dapat mempermudah interaksi antara penjual dengan pembeli, baik itu untuk melakukan transaksi ataupun pengantarannya gitu. Seperti kita tahu seperti sekarang perkembangan internet telah sangat luas gitu kan. Seperti pembayaran kita tidak perlu untuk melakukannya secara langsung ke sana. Kita bisa menggunakan e-banking, mobile banking, dan juga electronic wallet gitu. Dan juga dengan adanya internet itu dapat pemudah, tidak ada halangan antara penjual dengan pembeli, baik itu secara jarak maupun intinya jarak yang jauh itu tidak memperhalang gitu. Jadi Ya, walaupun sebentar. Ini kok saya tidak melihat perusahaannya apa itu? Mana ini? Hanya F&B fashion ini keterangannya. perusahaannya kebetulan Pak, kita melakukan observasinya karena jauh-jauh, kita jaraknya jauh, jadi kita kumpul di satu, kita hanya membuat meet, terus kita bagi Iya, gini loh, ini identitas perusahaannya apa? Ini kan harusnya ya ada kalau online kan? Oh ya Pak, maaf Pak, nanti kami tambahkan Pak. Oh ya nggak bisa kalau sekarang tugasnya sudah dikumpulkan kok. Nah ini tahunya beneran atau enggak dari mana? Lalu apa yang kalian sampaikan tadi, ya itu segala macam yang positif tadi itu bisa terjadi atau tidak dari mana kalau kita tidak tahu identitas perusahaannya. Misalnya ya tadi hanya disebut satu Brodo, tapi Brodo itu bergerak dalam bidang apa? Akunnya bisa ditemui di mana? Nggak ada sama sekali nih. Kami punya filenya Pak, kalau buat itu ada Brodo. Ya tidak bisa, yang dikumpulkan dan dinilai itu ini kok. Ya kan? Sama Iya seperti Pak. kalian ujian, wah jawabannya ada di buku Pak, tapi kan bukan bukunya yang dikumpulkan, jawaban ujian, toh? Iya Pak. Nah, ini ya. Oke, lalu begini,
ini untuk semua ya. Betul, internet itu memang membuka banyak peluang. Tidak dipungkiri, tetapi juga bukan berarti lalu bisa mudah begitu saja. Yang namanya bisnis itu tetap ada hal-hal yang harus dilakukan di luar internet. Misalnya, kalian mau jualan barang. Ya, apa? Saya fashion lah, gitu ya. Pengennya dapat pembeli dari luar negeri. Apakah sudah terpikir bagaimana cara mengirimnya ke luar negeri? Berapa biayanya? Bagaimana peraturan biaya dan cukai di masing-masing negara? Peraturan karantina. Ya? Sebagai gambaran, saya pernah beli celana panjang gitu ya dari Australia. Belinya sudah awal Desember, sampai ke Indonesia akhir Januari, 2 bulan. Tapi saat yang sama saya pernah beli buku dari Amerika Serikat. Dalam hitungan seminggu sudah sampai. Ya, jadi beda negara, beda aturan, beda transportasi gitu ya. Apalagi kalau sekarang misalnya kalian dagang, lalu yang beli dari Ukraina, ya, nggak mungkin ada yang mau ngirim gitu ya. Juga ada beberapa perusahaan itu yang tidak mau mengirim barang tertentu. Misalnya saya kemarin belajar baterai. Banyak sekali perusahaan-perusahaan logistik pengirim tidak mengirim baterai. Ya, ini. Jadi ya betul, internet itu bisa menjangkau banyak orang, tapi selama barangnya itu masih fisik, ya tidak bisa lewat internet kan? Masih harus logistik secara fisik juga. Bahkan misalnya yang kalian jual itu adalah barang-barang digital, buku misalnya, lagu, video, gambar, ya, atau jasa, itu juga nanti masih akan ada banyak aturan yang harus dipahami dan diikuti. Misalnya mengenai aturan pertukaran mata uang. Jadi kalau kalian dibayar dari luar negeri, masuk ke Indonesia itu aturannya bagaimana? Biaya transaksinya. Kemudian terkait dengan aturan perpajakan, maupun juga aturan pengendalian valuta. Mata uang asing maupun mata uang rupiah yang keluar masuk Indonesia itu dipantau. Dan itu ada pelaporannya khusus. Ya. Ada pengawasannya. Ada aspek perpajakannya. Ya. Ini harus diperjelas. Oke. Baik, kelompok 8 ini malah justru tidak tahu perusahaannya apa gitu ya. Kelompok 6, silahkan. Ini kelompok 6 itu adalah Prayoga, Tarsius Leganama, Diva Mahdalena Boru, Simatupang, dan Rian Putri Alita. Silahkan. Bentar Pak ya. Selamat pagi, terima kasih Pak untuk kesempatannya bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari observasi UMKM yang tugas yang diberikan oleh Bapak. Jadi dari hasil observasi, kami anggota kelompok melakukan beberapa observasi terhadap UMKM yang dijalankan oleh bisnis. Yang pertama merupakan observasi dari Diva Mahdalena Boru Simatupang, yang dimana target observasinya merupakan salah satu bisnis yang di bagian fashion, di bidang fashion, yaitu Batik Kultur, yang dimana bisnis tersebut menjalankan proses bisnisnya menggunakan website dan juga menggunakan yang dimana hal tersebut bisa dikatakan Facebook, Instagram, Shopee. Dari segi promosi hingga penjualan transaksi, untuk transaksinya tersebut dari hasil observasi Rian Putri, Tarsius, dan saya Prayoga,
bisa dikatakan bahwa mereka untuk dari segi transaksi, dari yang pertama pengisian alamat itu hampir sama, yang dimana mereka membutuhkan yang terdiri dari nama, alamat, hingga alamat jalan termasuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Kemudian untuk metode pembayaran, untuk website dan Instagram atau WhatsApp, Facebook, mereka hanya menyediakan pembayaran yang dimana metode tersebut hanya tersedia yang dimiliki oleh brand tersebut. Akan tetapi jika kita menggunakan marketplace seperti Shopee atau Tokopedia, kita mendapatkan berbagai metode pembayaran yang dimana hal tersebut bisa memudahkan pembeli atau pelanggan untuk melakukan transaksi. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap pelanggan pasti tidak memiliki suatu metode pembayaran yang dimana mungkin yang berbeda, atau mungkin di daerah terdekatnya itu tidak memiliki seperti Indomaret atau Alfamart, yang dimana dua-duanya tersebut menyediakan yang namanya transfer. Kemudian untuk setelah melakukan metode pembayaran, maka dari situs tersebut atau misalkan dari Instagram atau Facebook atau Shopee, kita akan dialihkan ke bagian yang dimana konfirmasi bisa dikatakan jika penjual menerima konfirmasi pemesanan, maka penjual akan melakukan pengepakan dan pengiriman sehingga produk untuk penjual bisa diteruskan kepada penjual dengan mengirim surat ekspedisi dan juga nota penjualan. Maka kesimpulan yang bisa kami dapat adalah bahwa setiap UMKM yang dijalankan oleh bisnis yang menggunakan seluruh platform marketplace atau website itu menggunakan proses bisnis yang sama, begitu Pak. Baik, terima kasih kelompok 6. Sudah lebih baik, jadi identitasnya ada, lalu juga bisa di identifikasi tadi transaksinya, ya, dan berbagai macam hal yang terkait dengan pembayaran dan lain sebagainya. Nah, memang salah satu salah satu kelemahan dari UMKM itu adalah sering sekali mereka tidak punya sumber daya untuk mengurusi aspek bisnis di luar bisnis utama mereka. Ya. Jadi misalnya kalau kirim barang, ya mereka nggak punya orang yang kirim barang, kecuali mungkin barangnya dikirim dalam radius yang dekat dengan tempat usaha, gitu ya. Pembayaran, ya mereka harus mengandalkan, apalagi kalau sudah besar, ya, maksudnya sudah melayani banyak orang, mereka mengandalkan pembayaran dengan institusi keuangan. Maka memang kemudian paling nyaman itu sebetulnya, termasuk untuk pencatatan segala macam, itu adalah kalau UMKM ini memanfaatkan platform marketplace yang sudah ada seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, terserah yang mana yang paling menguntungkan, ya. Dimana kalau Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu satu untuk pembayaran sudah ada, dan pembayarannya itu terlindungi, apalagi kalau kita tidak bisa bertatap muka, ya, bukan cash on delivery misalnya. Nah, pakai yang namanya escrow account, jadi pembayaran dari si pembeli ditahan dulu oleh penyedia marketplace, dan setelah barang dikirim atau jasa ditunaikan dan si pembeli setuju, puas, maka transaksi dinyatakan selesai, baru dananya itu diteruskan ke si penjual. Pembeli juga terlindungi karena uangnya itu tidak hilang. Jadi kalau ternyata tidak puas dengan barangnya belum terkirim dan lain sebagainya, itu nanti otomatis uangnya akan dikembalikan. Ya, jadi memang itu keuntungannya, gitu ya. Tahu juga logistik itu juga sudah diurusi, gitu ya. Bahkan tidak perlu bingung-bingung, cukup
nanti pembeli pilih apa, label yang sudah tercetak tinggal dikemas dan seterusnya. Memang ada kelemahannya juga, yaitu apa? Ya tarif layanan maupun juga jangkauan layanan menjadi ya sesuai dengan penyedianya. Misalnya kalau seperti Shopee gitu ya, tidak terima transfer misalnya, atau Tokopedia tidak mau pakai kartu, ya sudah, itu keterbatasan. Atau misalnya lain lagi Bukalapak itu biaya transaksinya besar, ya mau bagaimana lagi, gitu kan? UMKM-nya tidak mungkin membangun sendiri, gitu ya. Oke, baik, kelompok 6, terima kasih. Berikutnya itu adalah kelompok 9, Dea Marsanda, Jennifer Natania, Triayuni, dan Cahyo Adi Condro. Silakan. So, kelompok 9, mana ini? Sebentar Pak, saya share screen. Oke. Apakah sudah terlihat? Sebentar, masih. Ya, sudah, silakan. Baik, selamat pagi Pak dosen dan teman-teman semuanya. Saat ini kami dari kelompok 9 akan mulai mempresentasikan hasil dari beberapa UMKM yang telah kami pilih dan telah observasi. Seperti yang dilihat, di sini ada beberapa kategori UMKM yang telah kami observasi, yaitu UMKM di bidang fashion, yaitu toko perhiasan Aurum Lab, dan Sweet Jola di toko pakaian wanita. Juga ada di bidang jasa, yaitu Sagittario, foto dan video. Dan terakhir di bidang kuliner, yaitu Bloomery Patisserie. Seperti yang dilihat, di sini ada beberapa promosi yang sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Seperti promosi di Instagram, di TikTok, juga untuk lapaknya di marketplace seperti di Tokopedia, di Shopee, di blibli.com, di marketplace yang lumayan terkenal ya. Juga, maaf, rekan Cahyo bisa tolong diturunin slide share screen-nya. Ya, di sini juga ada UMKM Sweet Jola. Yang melakukan promosi juga lewat media sosial Instagram dan TikTok Shop. Pembelian via WhatsApp bisa dilakukan dengan cara mengisi format data diri dan nama pemesanan, kemudian dikirim ke admin via chat. Via Shopee dan TikTok Shop bisa dilakukan dengan cara memasukkan barang pesanan di keranjang belanja.
Pembayaran bisa dengan banyak metode, yaitu dengan dompet digital berupa Shopee Pay, transfer bank, kartu kredit atau debit, juga bisa lewat Alfamart dan Indomaret. Dan juga beberapa UMKM di bawahnya memiliki strategi penjualan yang sama seperti di atas. Jadi kesimpulannya, dari 4 UMKM tersebut memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, dari UMKM tersebut Ya, memiliki waktunya sudah kategori selesai. Cukup, waktunya sudah selesai, sudah 5 menit. Makasih, Pak. Oke. Baik. Tolong diperhatikan waktunya ya, jangan lebih dari 5 menit dan harus segera begitu dipanggil ya segera siap untuk presentasi. Baik, berikutnya itu adalah kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu Agustin Ertanto, Deani Febrianti, Monica Yosefina, dan Florencia Ladriska. Silakan. Selamat pagi Pak Sarmiaji dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil observasi dan diskusi kami. Yang pertama UMKM yang kami ambil ada Eat Sambal, Pempek Mboknio, Ayam Ingkung Mantap, dan juga Thrifting Bandung. Dari keempat UMKM ini kami menemukan beberapa persamaan dan juga beberapa perbedaan. Yang pertama, UMKM Eat Sambal, Pempek Mboknio, Ayam Ingkung Mantap, dan juga Thrifting Bandung sama-sama menggunakan aplikasi dalam penjualannya. Kesimpulannya itu menunjukkan bahwa UMKM melakukan proses bisnis dimudahkan dengan adanya bantuan teknologi yang semakin canggih, yaitu melalui berbagai aplikasi yang tersedia. Sehingga pelanggan tidak lagi harus mengunjungi lokasi UMKM. Meskipun dimudahkan dalam bertransaksi, baik dalam proses penjualan hingga pembayaran, tentunya ada perbedaan. Perbedaan yang dialami itu pertama ada jenis barang atau jasa yang dijual. Dengan contoh keempat ini tentunya bisa dilihat bahwa yang dijual ada makanan, fashion, bahkan ada jasa. Tapi yang jasa tidak kami masukkan. Kemudian yang kedua, proses pemesanan melalui aplikasi juga berbeda-beda, ada lewat Gojek, Shopee, Instagram, WhatsApp, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Kemudian yang ketiga, metode pembayarannya juga berbeda pula. Ada yang melalui tunai atau COD, transfer antar bank, e-wallet, pembayaran digital, maupun saldo aplikasi. Tidak hanya itu, manfaat yang bisa didapat dari sosial media untuk UMKM ini sendiri, yaitu mudah mencari informasi mengenai konsumen dan target konsumen, kemudian mendapatkan feedback secara langsung, yang selanjutnya membantu pembeli menjangkau produk yang dijual, dan yang terakhir meningkatkan brand awareness serta promosi dengan budget rendah. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 5. Ini menarik ya, dalam artian kelompok 5 itu membandingkan apa persamaan dan apa perbedaannya. Ini jadi satu hal yang bagus juga caranya ya, tidak hanya mendeskripsikan atau menguraikan gitu ya apa yang diamati, tapi dibandingkan. Baik. Oke, berikutnya adalah kita agak meloncat ya ke kelompok 1, Monica Natasha, Maria Fanya, Elizabeth Janan, dan Nikan Setiaurini. Silakan. Baik Pak, izin share screen ya Pak. Ya, silakan.
Selamat pagi teman-teman. Apa PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah terlihat bagus. Jadi kelompok kami ini melakukan observasi pada 4 UMKM. Yang 2 itu clothing dan yang 2 lagi itu makanan. Nah, dari yang pertama itu kita ada clothing store namanya Tech Label. Ini tuh usaha yang dijual itu jadi dia UMKM-nya pakainya beli barang terus dijual lagi. Ini di online ada dan di offline juga ada. Yang kedua itu ada Sajado Snack. Ini tuh snack UMKM snack yang dijual melalui online store di bidang makanan dan makanan ringan. Ini biasanya dijualnya juga di marketplace. Yang ketiga ada clothing lagi, ini Jogjas T-shirt. Ini tuh kita beli barang mentah, terus kita produksi sendiri. Jadi UMKM-nya tuh berbeda dengan yang lainnya. Yang terakhir ini ada regional food. Ini adalah makanan yang biasanya UMKM yang biasanya dipesan buat kayak catering atau saat ada acara seperti itu. Nah, dari keempat itu tadi, kita bisa menarik kesimpulan adalah bahwa usaha UMKM yang dilakukan secara online itu rata-rata memiliki cara pemesanan yang sama dengan menghubungi penjual menggunakan nomor yang tertera pada bio. Kemudian rata-rata pelaku pengguna UMKM ini melakukan promosinya secara online dengan membuka online store di e-commerce seperti Shopee, TikTok, Shop, Tokopedia, dan lain-lain. Lalu metode pembayaran yang disediakan juga kurang lebih sama antara satu usaha dengan usaha yang lain. Dan metode yang pasti ada adalah transfer bank. Dan untuk usaha kuliner, apalagi makanan fresh, biasanya penjual akan meminta pembeli untuk mengambil pesanan di tempat penjualan produksinya. Dan penjual tidak akan mengirim fresh food melalui kurir seperti JNE atau JNE dengan alasan makanan bisa busuk bila harus menunggu waktu untuk beberapa hari untuk sampai ke tangan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik kelompok 1 ini menarik ya bahwa tadi yang disampaikan terutama terkait dengan kuliner gitu ya. Ini bahwa tidak semua perusahaan kuliner itu mau mengirimkan makanan ke pelanggan, apalagi yang dalam jarak yang jauh harus dengan kurir gitu ya. Ada sih metodenya gitu ya. Dengan misalnya beberapa pelaku kuliner itu memasak kemudian divakum gitu ya, jadi dimasukkan plastik, divakum, jadi disedot habis udaranya sehingga nanti menempel ketat lalu dibekukan. Tapi ini memang menjadi dilematis karena ada beberapa makanan itu yang teksturnya kemudian menjadi tidak seperti kalau masih fresh gitu ya. Misalnya ada beberapa makanan yang ciri khasnya itu adalah di beberapa bagiannya itu kering dan renyah gitu ya. Itu kalau divakum lalu dibekukan hilang renyahnya. Padahal justru itu yang menjadi daya tarik. Lalu juga tidak semua perusahaan kurir itu mau mengirimkan makanan fresh. Saya dulu pernah zaman kapan ya? Sebelum 2012 itu mencoba pesan pempek langsung dari Palembang, dilayani. Tapi mereka syaratnya harus pakai yang layanan yang pokoknya sampai dalam 24 jam. Ya, lebih dari 24 jam mereka nggak akan tanggung jawab gitu ya kalau itu rusak. Ya sampai gitu ya, tapi ya cukup mahal gitu. Nah itu menjadi salah satu hambatan. Tapi jika makanan-makanan yang memang tahan lama, gitu ya, itu biasanya tidak jadi masalah dikirimkan di dalam paket gitu ya, dengan dibekukan atau divakum tadi. Oke, baik. Berikutnya itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 ini ada Alvenia, Elfreda, Alika Moira, Evan Adiatma, dan Felix Damar. Silakan.
Apakah slide-nya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke, udah, Lik. Baik, selamat pagi kepada Pak Samiaji dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. UMKM yang kami ambil, yang pertama ada Finding Shop New, Keripik Pedas Maici, Embun Natural, dan As My Flowers. Dari keempat UMKM ini, kami menyimpulkan cara pembelian, penjualan, dan pembayaran pada UMKM ini. Yang pertama, proses penjualannya via all-shop dan medsos seperti Tokped dan Shopee. Sosmednya seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Pemasaran produk dari keempat UMKM yang kami cari, semuanya bisa dilakukan secara offline maupun online. Secara online bisa dipesan melalui marketplace, dan secara offline bisa mendatangi toko-toko pada marketplace tersebut. Proses pembayaran yang disediakan oleh keempat UMKM tersebut ada dua cara. Yang pertama melalui via transfer atau non-tunai, dan yang kedua melalui COD atau cash on delivery. Untuk sistem pembayaran non-tunai ini lebih mudah dan praktis. Lalu, sistem pembayaran COD dibuat agar memudahkan bagi orang-orang yang ingin membeli produk secara online namun tidak mempunyai ATM atau tidak bisa melakukan pembayaran via transfer. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, COD ini dirancang untuk orang-orang yang tidak punya itu ya, apa namanya, akun bank, tidak punya ATM, tidak punya e-wallet gitu ya, atau kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit. Dulu memang ya perkembangan e-commerce di Indonesia itu sekitar akhir dekade 90-an, awal dekade 2000-an, itu terhambatnya adalah kepada alat pembayaran. Yang mau beli banyak, tapi yang mau jual juga banyak gitu ya. Tapi alat pembayarannya pada waktu itu terbatas hanya kartu kredit. Nah, sekarang sudah macam-macam. Soalnya selain COD itu juga ada metode yang lain, yaitu dibayar lewat minimarket gitu ya, atau poin-poin pembayaran gitu. Jadi kalau tidak punya uang tunai, dibawa ke sana, sebutkan nomor transaksinya atau apa, nanti dibayar sesuai dengan jumlah tagihannya. Ya, jadi mengapa sekarang e-commerce itu begitu meriah gitu di Indonesia? Karena alat pembayarannya sudah beragam, kartu, kredit atau debit, transfer bank, ya, menggunakan e-wallet, ya, COD, ataupun juga melalui minimarket atau poin-poin pembayaran. COD ini juga tentunya Anda mungkin masih ingat beberapa waktu yang lalu sering ada masalah gitu ya. Maksud saya sering itu jadi viral, meskipun kalau dilihat yang bermasalah dengan yang tidak bermasalah itu persentasenya mungkin kecil sekali yang bermasalah, ya. Tapi ada itu ya, masalah. Baik, terima kasih. Berikutnya itu adalah kelompok 2, yaitu Luisa Puspa, Ros Jaisi Minta, Jessica Yunindira, dan Pauline Michelle. Silakan. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh kelompok kami. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah. Jadi di sini kami kelompok 2 mengamati beberapa UMKM yang bergerak di berbagai bidang, dan kami memfokuskan pada satu proses bisnis, yaitu proses pemasaran.
Proses pemasaran toko-toko yang akan kami jelaskan nanti pasti memiliki berbagai macam cara mereka untuk mempromosikan produk mereka. Kita lihat yang pertama, yaitu proses pemasaran pada Olive Fried Chicken Jogja yang bergerak di bidang kuliner. Nah, toko ini mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mempromosikan produk mereka dan juga mereka membuat promo-promo menarik yang dapat menarik konsumen. Yang kedua, yaitu Tania Beauty Store yang bergerak di bidang kecantikan. Toko ini menggunakan WhatsApp sebagai sarana mempromosikan produk melalui story dan broadcast. Kemudian yang ketiga yaitu Ciku Sus yang bergerak di bidang fashion. Mereka memanfaatkan jasa selebgram atau influence untuk mempromosikan produk mereka dengan melakukan testimoni di story Instagram. Dan yang terakhir di sini ada The Sub Story yang bergerak di bidang kecantikan. Toko ini melakukan promosi dengan mengunggah video pengemasan produk yang dilakukan secara higienis dan cantik di platform TikTok. Nah, untuk kesimpulan dari toko-toko yang kami amati dalam proses bisnisnya, toko-toko tersebut lebih memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka, di mana media sosial sekarang itu banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga toko-toko tersebut dapat mendapatkan respon yang baik dari konsumen dan dapat meningkatkan penjualan dengan cara promosi yang lebih modern. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, baik, jangan ditutup dulu. Yang slide kesimpulan tolong ditampilkan kelompok 2. Kalau yang slide terakhir tadi kesimpulan tolong ditampilkan. Oke, ya ini cukup. Baik, kelompok 2 ya. Kalian kan sudah sekolah berapa tahun? Dari zaman SD dihitung sudah berapa tahun? Nggak ada yang bisa jawab. Coba SD 6 tahun, ya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun. Plus sekarang kuliah sudah hampir setahun ya. Oke, berarti hampir 13 tahun. Kalau di dalam penulisan itu kata depan dan awalan itu penulisannya berbeda. Ya, kalau awalan memang disambung. Tapi kalau kata depan itu dipisah. Contohnya apa? Di atas. Di atas itu bukan awalan. Di atas itu menunjukkan lokasi. Jadi harusnya itu, karena itu D-nya itu adalah kata depan, dipisah di spasi atas. Demikian juga dengan tadi mana ya? Itu di atas itu sih yang saya kelihatan gitu ya. Jadi kata depan dan kata dan awalan itu, kalau misalnya dipukuli, nah itu, atau dipukul, nah itu awalan ya. Jadi disambung ya. Ke sekolah itu dipisah ya. Gitu ya. Ini juga berlaku untuk semua. Jadi tolong tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama untuk perkuliahan itu diperhatikan. Ya, kalau bingung itu ada WEBI, ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada versi online-nya, saya kira. Sebentar, saya cek dulu. Jadi supaya ini ya WEBI daring ada, ya. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tolong nanti diperhatikan untuk penulisan kata depan, penulisan awalan, dan lain sebagainya. Ya, tahu juga ini kecenderungannya. Ya, saya nggak tahu apakah ini
dampak dari sosial media yang serba kalau nulis harus cepat atau bagaimana ya. Tapi sebelum tahun 2010 itu kemampuan menulis mahasiswa saya itu bagus-bagus. Mungkin karena zaman itu banyak yang hobinya sosial media yang terkenal adalah blog. Gitu. Jadi nulis panjang dan lebar. Kalau sekarang kan di sosial media itu yang terkenal kan adalah tulisan yang pendek-pendek. Ya, seperti Twitter itu dibatasi hanya berapa karakter, Instagram juga, TikTok gitu ya. Jadi kaidah-kaidah berbahasa yang baik dan benar itu sering sekali diabaikan. Nah, kalau itu untuk komunikasi dengan teman-teman kalian, dengan sudah monggo silakan. Ya, tapi kalau dalam bahasa akademis, ya jangan. Ya. Lalu kalau membuat kalimat itu ya yang baik, ya, dalam artian baik itu ada subjeknya, ada predikatnya, atau objek atau keterangan. Ya. SPOK itu diingat. Ini mumpung kalian masih tahun pertama ya. Nanti soalnya kalau sudah skripsi, wah sudah kacau balau. Baik, berikutnya, ya sebelum itu untuk kelompok 2 ini juga menarik yang diamati adalah proses pemasaran. Ini tadi sebagian besar yang sebelumnya itu lebih pada transaksi, ini mengamati proses pemasaran juga baik, gitu ya. Orang akuntansi juga berkepentingan terhadap kegiatan pemasaran. Kenapa? Ya, pemasaran itu, aktivitas pemasaran itu kan pasti ada biaya. Ya. Nah, hanya saja sekarang dari berbagai macam metode atau cara untuk pemasaran, atau kalau di sini tadi pemasaran dipersempit menjadi iklan, ya, itu mana yang dampaknya paling besar, mana yang paling banyak mendatangkan konsumen. Apakah iklan dengan pasang baliho di tempat-tempat strategis, atau pasang iklan di media massa, baik itu cetak maupun elektronik, atau lewat sosial media dengan influencer. Influencer itu kan juga ada biayanya, ya, meskipun mungkin dari satu influencer ke influencer yang lain berbeda, tapi tetap ada biayanya. Nah, saya dulu sekitar tahun 2011-2012 itu XL, yang sekarang namanya XL Axiata, itu dulu bagi handphone Android bagi pemilik akun Twitter yang followernya minimal 1000. Di Jogja itu saya tahu mereka bagi-bagi handphone Android. Zaman itu handphone Android masih cukup langka. Ya, yang dominan waktu itu BlackBerry. Nah, sebagai balasannya, orang-orang yang punya follower Twitter lebih dari 1000 ini diminta untuk nge-tweet ya, sehari berapa kali, dengan ada isi tweetnya juga sudah diberi rambu-rambu gitu ya. Oke, baik, kelompok 2. Berikutnya kelompok 7. Shirley Febriana, Melita Mendrova, Kristi Anastasia, dan Cecilia Novenda. Silahkan. Baik Pak, izin share screen. Ya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan. Cocok ya, barusan membahas UMKM lalu muncul notifikasi Shopee. Maaf Pak. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu di sini ada 4 UMKM. Yang pertama itu adalah ada UMKM fashion, ada UMKM kerajinan tangan, UMKM food, dan UMKM skincare. Nah, kita ambil satu contoh dari UMKM fashion. Nah, dari proses penjualannya, di UMKM fashion, .id menjual barang-barang fashion seperti baju, dress, celana, dan lain-lain. Barang yang mereka jual semuanya impor
Guangzhou, Cina, dan mempunyai kualitas yang bagus. Dan baju yang mereka jual unik, beda dari yang lain. Nah, cara membeli barang di relance.id bisa melalui Shopee, transfer ke rekening melalui mereka dan Lazada. Nah, cara pemesanannya, barang di relance.id dari Shopee yang pertama dilakuin adalah yang pertama buka halaman Shopee, yang kedua pada halaman produk, beli sekarang, terus pilih opsi varian, kemudian pilih beli sekarang, pilih metode pembayaran, dan pilih buat pesanan. Nah, sekarang proses pembayaran bisa melalui transfer langsung atau nama pemilik online shop-nya, atau juga bisa melakukan via e-commerce melalui Indomaret, Alfamart, ShopeePay, dan COD. Nah, dari semua hasil observasi dapat disimpulkan bahwa next. Nah, dari semua hasil observasi yang keempat itu, nah dapat disimpulkan bahwa meskipun berbeda kategori UMKM, tetapi mereka sama-sama masuk ke dalam e-commerce. Contoh seperti Shopee dan Tokopedia mempunyai metode pembayaran yang sama. Selain itu, mereka juga berkolaborasi dengan beberapa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya. Nah, sehingga hal tersebut memudahkan para konsumen untuk tidak perlu langsung datang ke toko mereka, karena mereka dapat membeli melalui marketplace tersebut, karena konsumen dapat dengan mudah mengetahui informasi mulai dari harga produk, promo, produk apa saja yang mereka jual, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga mempermudah atas konsumen penjual untuk berinteraksi. Nah, demikian hasil observasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ini bagus ya dari berbagai macam jenis usaha yang berbeda ya. Jadi memang macam-macam memang untuk UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi gitu ya. Oke, last but not least ya, terakhir tapi bukan yang paling bukan yang last but not least ya, bukan tidak mengurangi gitu ya. Kualitas saya yakin di kelompok 3, Grace Mariska, Gracika Melani, Christine Stefani, dan Marcelus Brian. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari observasi kami. Yang pertama, Bittersweet by Najla. Bittersweet by Najla merupakan UMKM yang menjual produk berupa dessert box. Mereka menjual melalui berbagai aplikasi online, yaitu Shopee, Tokopedia, Grab, dan Gojek. Mereka menjual produk melalui sistem PO, dan pembayaran bisa dilakukan dengan via COD maupun pembayaran dengan aplikasi seperti ShopeePay, OVO, GoPay, dan lain-lain. Bittersweet by Najla mempromosikan produknya melalui berbagai media sosial, terutama pada Instagram. Selain itu, mereka sering melakukan endorsement untuk para influencer dan juga sering mengadakan promo serta giveaway yang menarik. Lanjut. Lalu yang kedua, yaitu Timey Glass, yaitu UMKM yang menyediakan produk kacamata dengan berbagai jenis kebutuhan, mulai dari kacamata fashion, min, plus, dan silinder. UMKM ini melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram dan e-market, seperti Shopee. Metode pembayaran UMKM ini melalui transfer via bank dan dompet elektronik. UMKM ini tidak melayani pembayaran dengan metode cash on delivery atau COD. Lalu selanjutnya, yaitu Workstation. Workstation melakukan UMKM dengan menjual berbagai produk sepatu.
UMKM ini melakukan penjualan baik secara online maupun offline. Pembayaran mereka juga sama, yaitu melalui transfer antar bank, OVO, dan lain-lain. Sportstation melakukan banyak promosi secara online maupun langsung, di mana promosi online menggunakan berbagai macam media sosial seperti Instagram. Sebentar. Apakah Sportstation itu UMKM? Kalau saya baca Sportstation itu modalnya investasinya saja itu sudah 200 miliar, 50 miliar lebih. UMKM kan nggak segitu, ya. Jadi ini tidak tepat menurut saya kalau Sportstation itu perusahaan besar. Ya, omsetnya saja 250, omset investasinya saja 250 miliar. Ya, UMKM mana ada yang 250 miliar? Gitu. Dan dia punya sampai tahun 2019 itu Sportstation itu membuka 150 cabang dengan 250 miliar dana yang dikeluarkan. Saya kira kurang tepat yang dikelompokkan UMKM. Ini perusahaan besar. Oke, silakan diteruskan. Nanti untuk berikutnya Sportstation-nya harus diganti ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya, yaitu Diamond Vape Store Klaten. Merupakan UMKM yang menjual produk barang berupa vape atau rokok elektrik serta komponen-komponennya. UMKM ini dapat melayani pembelian melalui Instagram, WhatsApp, maupun di tempat secara langsung. Ada beberapa proses bisnis pada UMKM ini yang dilakukan secara digital, mulai dari pembelian barang dari produsen, pencatatan barang yang ada di penyimpanan, promosi, hingga sampai transaksi penjualan. Lalu kesimpulan dari kami, walaupun banyak perbedaan dari berbagai UMKM yang kami observasi, dari jenis barangnya, metode pembayaran, cara promosi, bahkan platform penjualan yang dipakai, tetapi dengan adanya media sosial ini, para UMKM dimudahkan karena dengan adanya media online, para UMKM bisa menerapkan social distancing dan penjualan bisa dilakukan dengan jarak jauh atau beda kota. Selain itu, dengan adanya UMKM secara online, mereka juga membuka peluang untuk lapangan pekerjaan sebagai driver, bahkan pegawai untuk packing. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3. Jadi Sportstation itu nanti harus diganti. Oke, nah nanti untuk tugas berikutnya sudah saya cantumkan di situs kuliah ya, dengan waktu seminggu. Ya, ini silahkan nanti dari masing-masing UMKM yang kalian amati itu digambarkan satu proses bisnis saja. Saya sudah mengatakan ya untuk tiap UMKM itu amati satu proses bisnis saja. Itu digambarkan konteks diagram DFD-nya dan flow chart-nya. Ya, jadi masing-masing anggota nanti membuat satu konteks diagram dan satu flow chart untuk satu proses bisnis dari UMKM yang diamati. Tuh ya, baik. Adakah pertanyaan untuk tugas berikutnya? Permisi, Pak. Ya, silahkan. Berarti ini yang dibuat diagramnya itu hanya satu UMKM aja ya, Pak? Oh tidak, semua yang kalian amati. Oh. Sesuai dengan itu apa namanya? Sesuai dengan yang kalian apa istilahnya? Kalian tuliskan di narasinya, ya, deskripsinya. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik. Ada lagi? Oke. Ini tadi saya sebenarnya belum kita lanjutkan ya. Saya tadi melihat ada satu. Kita masuk.
Nah, ini kebetulan Vincentius myself Stephen dan Gilang Sakti Johannes Gulsafat. Jadi di mana kalian berdua ini? Vincentius myself Stephen dan Gilang Sakti Johannes Gulsafat. Halo. Vincentius, malah keluar. Vincentius, myself. Ya, Pak. Oke. Tahu kenapa saya panggil? Tahu nggak kira-kira kenapa saya panggil? Karena kami tidak Mas terdaftar dalam Vincentius. kelompok. Iya, dan berarti kamu sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas. Maksudnya gimana nih? Kenapa kok belum dapat kelompok? Kok Anda tidak terdaftar dalam satu kelompok pun? Ini maksudnya gimana? Ini sudah 2 tugas tidak Anda kerjakan. Pak. Kenapa? Kelompok berdua sama hilang, Pak. Oh, tidak boleh. Kan ada aturannya, toh? Minimal berapa? Aturan itu untuk ditaati, tidak untuk dilanggar. Dan saya tidak pernah menerima informasi Anda akan bentuk kelompok dengan Gilang. Tahu saya ya. Sebentar, saya cek di... Oh iya ini. Oh, nggak bisa ini. Nggak bisa. Kan sudah ada syaratnya, toh? Syaratnya minimal berapa dulu? Ada yang masih ingat berapa minimal kelompok syaratnya? Tiga, Pak. Berapa? 3, Pak. 3, Pak. Oke, Mas Vincentius, Anda dulu matematikanya dapat berapa di SMA? Tahu kan, kalau 2 itu tidak mencapai Pak. minimal 3. Kenapa? 2. Kan minimal 3. Kok 2 itu gimana? Minimal 3. Anda sudah mencapai batas minimal, Pak. Main sudah membentuk kelompok. Hah? Pas Gilang mana ini? Gilang Sakti Johannes Gulsafat. Mas Gilang. Mas Gilang Sakti Johannes Gulsafat. Ini orangnya terdaftar tapi kok dipanggil. Jadi tidak bisa Mas Vincentius ya, karena minimal kan 3 itu sudah berkali-kali saya umumkan. Daftar anggota kelompok yang sudah tercatat pun saya umumkan dan Anda berdua diam saja ketika nama Anda tidak tercantum. Ketika tidak bisa mengumpulkan tugas juga tidak ngomong ke saya. Ya. Ini padahal tugas-tugas selanjutnya itu pasti kelompok. Kalau Anda nggak dapat kelompok ya jangan harap lulus dari mata kuliah ini. Jadi gimana? Mas Gilang ini mana ini? Gilang Sakti Johannes Gulsafat gitu. Nah, dicat dulu mungkin ya. Baik tahu. Nah, ini enggak. Tidak ada ini. Kemana ini? Mas Gilang. Coba itu Mas Vincentius tuh Mas Gilang coba di WA atau apa gitu supaya dia menjawab pertanyaan saya. Kalau Baik, tidak, Pak. ya dia akan saya keluarkan dari kelas ini dan tidak boleh.
Nah, bagi yang lain, kalau misalnya di tengah jalan kalian menghadapi kesulitan keluar lalu masuk, keluar masuk karena koneksi dan lain sebagainya, tidak masalah ya. Tapi kalau kemudian saya panggil diam saja tidak ada reaksi, ini kan berarti tidak ada niat baik untuk ikut kuliah gitu ya. Dan ini sudah pertemuan keempat. Oke. Nah, kita tinggalkan dulu saja ini dua orang ini ya. Kalau mengurusi mereka nanti materinya tidak terkejar. Baik, hari ini kita bicara mengenai manajemen basis data atau yang nanti kita bahas itu adalah basis data relasional. Ya, jadi basis data relasional itu adalah salah satu model basis data yang selama ini dipakai. Model relasional ini sudah muncul sebagai konsep dari tahun 70. Ya, jadi usianya sudah berapa 50 tahun lebih dan ini dipakai oleh banyak sekali aplikasi-aplikasi bisnis yang kita kenal. Ya. Belakangan muncul ada model yang lain, gitu ya, yang tidak lagi menggunakan model relasional, tetapi untuk aplikasi bisnis terutama yang terkait dengan transaksi itu masih menggunakan basis data relasional. Ya. Nah, wujudnya kalau nanti di kelas ini basis data relasional yang akan kalian pakai itu adalah Microsoft Access. Nah, nanti kita lihat dulu. Oke, kita share dulu. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat ini slide-nya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Mbak. Mbak. Belum. Baik, saya Halo, sekarang apakah sudah terlihat? Masih belum, Pak. Masih belum, Pak. Oh, belum juga ya. Waduh, bentar. Ini saya share screen saja mungkin ya. Halo, sekarang? Masih belum, Pak. Belum juga. Waduh, kenapa ini? Saya mungkin harus ganti koneksi sebentar. Sebentar, saya aktifkan koneksi cadangan. Sekarang udah ada, Pak. Sudah ya? Sudah muncul? Sudah. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Sudah muncul ini ya. Oke. Kalau saya beginikan, sudah ya? Oke, basis data relasional. Ya. Nah, kalau kalian melihat di dalam akuntansi pengantar, gitu ya, kan ada proses transaksi, dicatat dalam jurnal, jurnal kemudian diposting ke buku besar dan buku pembantu, dan nanti menjadi neraca lajur, dan akhirnya menjadi laporan keuangan. Proses yang kalian lihat di dalam akuntansi pengantar itu sebagian besar masih dilakukan dengan manual. Artinya data itu direkam dalam bentuk tulisan pada kertas. Nah, dalam aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi, tinta dan kertas itu digantikan oleh basis data ini. Jadi basis data itu adalah media atau teknologi yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Ya. Jadi apa itu basis data? Basis data itu adalah informasi
yang terkoordinir secara terpusat dan efisien. Ya. Jadi nanti di dalam basis data itu ada banyak sekali file-file ya, yang saling berhubungan. Contohnya nanti ya buku besar atau buku pembantu lah, gitu ya. Buku pembantu bisa dianggap sebagai satu file. Nanti ada buku pembantu piutang, gitu ya, atau ada buku besar kas, ada buku besar persediaan dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, dulu untuk tiap aplikasi itu punya data sendiri seperti ini misalnya. Ya. Kalau yang bentuk tabung ini artinya dia data, bentuk kotak ini itu adalah aplikasi. Jadi penjualan itu punya aplikasi sendiri, pengiriman barang punya aplikasi sendiri, penagihan, billing itu punya aplikasi sendiri. Nah, padahal penagihan ini hanya bisa dilakukan, nanti kita belajar itu di siklus pendapatan ya, penagihan ini hanya bisa dilakukan kalau ada penjualan. Kalau kalian tidak menjual apapun, nggak bisa nagih. Ya. Kalian tidak jual barang atau jasa ke saya, kalian nggak bisa menagih saya untuk bayar. Apa yang mau dibayar? Ya, itu pertama. Kedua, penagihan ini juga hanya boleh dilakukan jika barang atau jasanya itu sudah diterima. Jasa sudah ditunaikan, barang sudah diterima. Kalau belum, nggak mungkin ditagih. Ya. Bahkan di marketplace sekalipun, ya, ketika Anda bayar duluan, itu kan seperti saya katakan tadi, itu tidak diteruskan ke penjual, tapi ditahan dulu. Setelah penjual nanti mengirimkan barang, baru dan Anda puas, bisa menerima barang yang dikirim atau jasa yang ditunaikan, baru uangnya itu diteruskan ke penjual. Jadi selama belum ada pengiriman barang atau jasa itu ditunaikan, belum bisa ditagih. Ya. Nih. Demikian juga dengan pengiriman barang. Pengiriman barang itu nggak mungkin dilakukan tanpa adanya penjualan. Nggak jual apa-apa, tahu-tahu dikirimi barang. Ya. Dan nanti siapa yang bayar kan? Gitu. Oke. Tapi ini dulu terpisah. Nah, sehingga untuk bisa tahu barang penjualannya apa saja, sudah dikirim atau belum, ini sih bagian billing ini harus tanya ke sini gitu ya, tidak bisa terpusat, tidak bisa jadi satu. Maka kemudian munculnya pendekatan basis data itu adalah dengan cara datanya dijadikan satu di sini. Ya, dan dikelola dengan sistem manajemen basis data. Anda nanti mengenal ada Microsoft Access misalnya, gitu ya. Dan semua aplikasi itu nanti merujuk ke pusat data yang sama. Hingga nanti di dalam organisasi itu hanya ada satu versi informasi yang benar. Ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu berapa indeks prestasi kumulatif Anda, hanya ada satu sumber di Atmajaya itu. Ya. Kalau Anda ingin tahu mata kuliah apa saja yang ditawarkan untuk semester besok, hanya ada satu informasi di situ. Tidak bisa atau tidak ada versi informasi yang lain. Ya, untuk buat keputusan itu menjadi lebih mudah. Masih ingat ya, kualitas informasi dulu ya, tidak boleh bias, tidak ambigu dan seterusnya. Oke, nah dalam basis data sendiri, ya, itu informasi disimpan dalam bentuk tabel dengan adanya kolom dan baris. Kolom itu disebut sebagai field, baris itu disebut sebagai record. Ya. Jadi tabel, database itu terdiri dari beberapa tabel. Tiap tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Kolom disebut field, baris disebut record. Oke. Nah, nanti ya ini pelajaran nanti, tetapi ketika data itu sudah terkumpul, itu ya tidak didiamkan saja. Data itu kemudian dianalisis. Contoh penggunaan analisis data itu adalah data warehouse. Data warehouse itu adalah database yang berisi data historis
dari beberapa tahun hasil operasional satu organisasi. Dan ini biasanya jumlahnya cukup besar. Tatarannya itu mencapai ratusan giga atau bahkan sampai ke terabyte. Dengan itu kita bisa nanti melihat misalnya selama 5 tahun terakhir penjualan kita itu menurun atau naik sih. Selama 5 tahun terakhir barang apa yang paling laku? Barang apa yang 5 tahun lalu laku sekarang penjualannya turun? Itu bisa dilihat di situ. Jadi kalau Anda lihat teori marketing dan sales dan marketing, produk itu ada siklus hidupnya. Ketika pertama kali diperkenalkan dan laris itu akan naik penjualannya. Tapi nanti satu saat penjualannya akan mendatar dan kemudian menurun. Nah, ketika sudah mulai menurun, ini berarti dia sudah menuju ke masa akhir siklus hidupnya. Jadi ketika penjualan menurun ini harus dipikirkan, produk ini mau diapakan? Keluarkan versi baru, dimodifikasi, atau itu dimatikan. Udah cukup, nggak perlu buat lagi. Gitu ya. Maka perusahaan-perusahaan besar itu mereka secara rutin itu akan melihat data penjualan produknya. Kalau sudah mulai mendatar, ini berarti mereka harus melakukan sesuatu sehingga produknya itu nanti penjualannya naik lagi. Nah, begitu. Entah itu dengan iklan lagi, entah itu dengan modifikasi produk yang sudah ada. Ya. Yang paling kelihatan itu di otomotif. Jadi begitu pelanggan itu sudah mulai bosan dengan satu model, ya, mendatar kan, dan mulai tren menurun, maka saat itu juga diperkenalkan varian baru, atau bahkan mungkin itu dimatikan, ganti sama sekali yang baru. Contohnya kemarin Honda di Indonesia memutuskan untuk menghentikan penjualan Honda Jazz, ya, dan diganti dengan produk yang lain. Ini. Ya. Oke, nah dengan basis data itu data terintegrasi di satu tempat, ya, tidak tersebar di berbagai tempat. Jika kalau cari data ya hanya di satu tempat itu saja, tidak usah pindah-pindah ke tempat lain. Ya. Data bisa di-share, bisa dibagi. Tadi ya, bagian billing atau penagihan itu bisa lihat pesanannya apa saja yang sudah didapatkan dari pelanggan. Lalu pesanan mana yang sudah dikirim dan diterima? Oh, kalau sudah pesan, barangnya sudah dikirim dan diterima, berarti boleh ditagih. Atau pesanan mana yang barangnya baru dikirim sebagian. Mungkin nagihnya sebagian dulu. Bisa juga dengan pesanan yang barangnya belum dikirim, itu nggak boleh ditagih sama sekali. Ya. Nih, saya sharing. Dan ini meminimalkan redundansi data. Ya, datanya tidak terduplikasi, sehingga konsisten. Hanya ada satu versi data. Ya. Lalu data itu tidak terpengaruh oleh aplikasi. Kalau modelnya seperti ini, ya, programnya ini diubah, program diubah, datanya ikut berubah. Tapi kalau di sini program diubah, ya datanya tetap ini. Gitu ya. Lalu juga mudah dilakukan akses untuk pelaporan maupun analisa lintas fungsi. Seperti misalnya, berapa persen dari total pesanan itu yang kemudian dikirim dan ditagih. Kalau jumlahnya kecil, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata lebih dari 50% yang dipesan, itu barangnya tidak terkirim. Dengan demikian tidak bisa ditagih. Nah ini kenapa? Apa penyebabnya? Ya. Apakah barangnya tidak ada? Atau pesanannya keliru? Atau barangnya ada tapi ya malas ngirim? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini nanti penting untuk dilihat. Oke. Nah, ini sudah ya. Nanti, nah, tiap-tiap pengguna itu akan punya apa istilahnya ya, akan melihat satu basis data yang sama itu secara berbeda. Ya. Coba sebagai contoh, Anda itu pengguna basis data.
Dalam hal apa? Ketika pendaftaran kelas. Yang Anda lihat adalah apa? Yang Anda hanya melihat data Anda. Anda hanya melihat nilai Anda. Tidak bisa lihat, atau jangan daftar. Siap mana saja sudah. Anda kan hanya bisa melihat data Anda. Anda hanya bisa melihat presensi Anda. Dan seterusnya. Orang tua Anda ketika mengakses informasi mengenai Anda, ya hanya bisa melihat data dari putra-putrinya masing-masing. Kalau saya misalnya, saya tidak punya anak yang kuliah di Atmajaya, saya nggak bisa lihat. Sedangkan si pembuat basis datanya itu bisa melihat semua. Ya. Karyawan di KSI itu bisa melihat. Ya. Kalian itu ambil berapa motor, semuanya bisa dilihat. Ya, dan seterusnya. Kemudian tiap orang itu juga punya hak akses yang berbeda. Ini sudah saya katakan tadi. Anda itu hanya bisa mengakses data yang menjadi hak Anda. Ya. Nah, akses itu bisa dalam bentuk 4 aktivitas. CRUD atau growth, yaitu create, membuat data baru, membaca data, mengupdate data, atau menghapus data. Anda itu hanya bisa membaca dan mengupdate, tidak bisa membuat atau menghapus data. Ya. Tapi orang KSI itu bisa membuat data, mengupdate, membaca, dan menghapus. Ya. Jadi ini aksesnya sudah dibatasi. Lalu mendesain. Mendesain itu ini hanya sekilas gitu ya. Mendesain itu nanti ada mendefinisikan, ada manipulasi, dan ada query. Ya. Nah, relasional. Relasional itu data itu ditampilkan dalam bentuk tabel dengan kolom dan baris. Kemudian tiap tabel itu ada minimal 1 kolom khusus yang menjadi identitas. Contohnya apa? Kalau mahasiswa itu ada NPM. NPM ada nama, ada alamat, dan sebagainya. NPM itu adalah kolom identitas atau yang disebut sebagai primary key atau primary field atau identifier. Ya. Identifier menjadi identitas. Anda itu di dalam sistem di Atmajaya diidentifikasi berdasarkan NPM. Karena NPM itu unik. Ya. Tidak ada tidak ada 2 mahasiswa pun yang memiliki NPM yang sama. Bahkan ketika orangnya sama. Ya. Kalau Anda misalnya sekarang akuntansi, lalu memutuskan, saya tak pindah manajemen misalnya. Maka NPM Anda di akuntansi tidak akan hilang. Tetap ada, hanya tidak aktif. Kemudian Anda akan dibuatkan NPM baru di manajemen. Begitu seterusnya. Nah, data di dalam satu tabel itu harus di normalisasi, tapi ini nanti tidak usah terlalu bingung ya nanti. Nah, kenapa dinormalisasi? Karena tabel yang tidak normal itu nanti menyebabkan tidak bisa melakukan update, insert, atau delete. Ya, jadi ini normalisasi ini saya kira tidak perlu. Kemudian query itu adalah proses atau cara untuk mencari data yang kita butuhkan di dalam basis data. Query itu mencari data tertentu dari satu atau lebih tabel dengan kriteria tertentu. Misalnya saya ingin mencari semua mahasiswa akuntansi yang IPK-nya di bawah 2,5, bisa, gitu. Ya. Atau yang sering dilakukan tiap tahun oleh Prodi, Kaprodi ya, mencari mahasiswa yang sudah 6 tahun studi dan belum lulus, dicari datanya. Tahun ini itu adalah giliran dari mahasiswa angkatan 2015. Ya. Jadi angkatan 2015 itu kalau nanti pertengahan tahun selesai semester genap ini tidak lulus, mereka akan dikeluarkan atau di TO karena masa studinya hanya 7 tahun. Nah, maka setahun yang lalu itu sudah dicari siapa yang tahun 2002 nanti akan DO, dicari. Lalu dilihat sudah diberi warning, gitu ya. Setahun lagi harus selesai, gitu ya. Ini query nanti. Nah,
Kalau Anda lihat, basis data itu bentuknya tabel. Dan kalau Anda ingat, di dalam akuntansi, buku besar maupun buku baru bentuknya juga tabel. Maka mudah sekali mengkonversi catatan akuntansi manual itu menjadi basis data. Karena apa? Bentuknya sudah sama. Ya, tabel. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ini konsep dulu ya, karena nanti secara lebih detail akan kita bahas pada saat membahas akses maupun juga nanti ada mata kuliah pilihan untuk itu. Sampai di sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, ini saya akan kembali ke Mas Vincentius, Maisel, dan Gilang. Mas Gilang tadi kemana Pak? Ada urusan itu, Anda ini kuliah ya? Mas Gilang? Ya Pak. Anda ini kuliah loh, ada urusan itu maksudnya gimana? Anda nggak menghormati saya gitu? Bukan Pak, bukan begitu maksudnya Pak. Jadi tadi saya punya nenek, terus nenek pulang ke Medan Pak. Terus saya disuruh angkat barang ke ini, ke Grab karena mau ya kan Anda pesawat, bisa Pak. ngomong tuh sedang kuliah gitu. Nggak bisa kalau angkat Anda kuliah barang masuk, dia. Ya kan ada orang lain atau Anda kalau kuliah masuk apa ya, lalu orang lain akan naik Grab, Anda dipanggil gitu keluarga. Yang benar aja tuh. Ini ya ini masa kuliah, tahu nggak? Meskipun kita online, ini kuliah, dan saya menuntut kalau kuliah itu kalau Anda di dalam kelas, apakah Anda bisa lalu pulang untuk mengerjakan sesuatu? Nggak bisa Pak. Nah, kalau Anda nggak niat kuliah ya sudah, keluar saja, nggak usah ikut. Iya Pak, maaf Pak. Vincentius mana ini? Ini lalu gimana ya? Kalian berdua kok kelompok tidak ada, diam saja, itu lalu maksudnya gimana? Padahal sudah saya umumkan kelompok yang tercatat minimal 3. Kalian mau membentuk kelompok cuma 2 orang, itu mau bikin apa itu? Oh minimal 3. Udah full semua kamu Pak. Ya kenapa diam saja? Saya udah tanya juga Pak. Nah ya kenapa tidak usaha? Ini kalian itu sudah ketinggalan 2 tugas, dan berikutnya kalau nggak dapat kelompok ya jalan 3. Ya, ini tugas-tugas berikutnya kelompok loh. Anda nggak akan lulus dari kelas ini kalau Anda nggak mengerjakan tugas. Jadi maksudnya gimana ini? Kenapa tidak segera dibereskan itu kelompok? Dan kalian itu tetap paling lambat, tahu nggak? Yang lain sudah membentuk, kalian diam saja, baru kemudian tiba-tiba 2 orang itu. Dan ketika sudah diumumkan, juga diam saja. Tugas dikeluarkan, diam saja. Niat kuliah nggak sih kalian berdua itu? Kalau nggak niat, ya udah sekarang stop aja, nggak usah datang ke kelas. Gaji saya sama kok, ngajar kalian berdua atau tidak. Apa iya saya harus seperti ini sih? Kalian itu sudah mahasiswa, bukan anak TK yang harus disuapi lagi. Ini pertama kali saya tuh menjumpai ada mahasiswa yang diam saja sampai pertemuan keempat, padahal tidak dapat kelompok. Niat kuliah nggak kalian berdua itu? Iya Pak. Ya kenapa diam saja? Kemarin udah nanya juga malah ditinggal. Udah 4 semua, kelompoknya udah 4. Dan kenapa kalian terlambat? Gitu loh. Yang lainnya sudah bisa langsung segera untuk 4, kalian diam saja. Vincentius mana ini? Diam. Iya Pak. Kenapa diam saja? Ada masalah kok diam saja? Kalian itu bukan anak TK. Udah mahasiswa. Masa kayak gini aja nggak bisa menyelesaikan sih? Saya nggak tahu lah kalian gimana maksudnya itu ya. Ini pertama kali terjadi, ada mahasiswa saya sampai pertemuan keempat diam saja, nggak ada kelompok. Ya sudah, terserah kalian lah gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain, ya saya cukupkan sekian perkuliahan.
ya, dan jangan lupa itu tugasnya dikerjakan untuk berikutnya. Ya, nanti minggu depan seperti biasa kita akan, ada yang bertanya siapa? Ya, Mas Damian, silakan. Tugasnya itu dikerjakan melalui akses atau Visio ya, Pak? Akan diagram toh? Iya, Pak. Diagram masuk bisa pakai akses sih? Saya Akses belum kan tahu tidak akses bisa itu untuk seperti apa, Pak, soalnya. Oke, tapi kalau Visio sudah kan? Udah dijelasin di praktikum, Pak. Nah, ya sudah. Berarti pakai apa kalau diagram? Visio, Pak, berarti ya? Nah, tapi ya nggak bisa dikumpulkan visionya loh ya. Itu saya membatasi untuk laporan itu dalam bentuk dokumen. Jadi gambar diagram, karena begini, mungkin tidak semua pakai Visio ya, karena kan tidak semua punya akses ke Visio, dan saya tidak terlalu, saya sangat tidak menyarankan ya, untuk menggunakan bajakan. Maka kemarin saya beri kalian alternatif dia diagram itu. Nah, hanya saja kalau mungkin ada yang pakai yang lain dan saya tidak punya aplikasi tersebut, ada kemungkinan saya tidak bisa buka. Maka supaya gampang, ya sudah laporannya dalam bentuk Word atau PDF. Ya. Jadi nanti diagramnya kalau tidak ya pakai Word, itu di copy paste ke dokumen Word untuk kemudian dikumpulkan. Begitu Mas Damian? Iya, Pak. Semoga jelas Masih, ya. Pak. Oke, baik. Ada lagi, siapa ini? Mbak Tri Ayu nih, silakan. Ya. Mbak Tri Ayu nih. Silakan. Tes. Ada suaranya? Ya. Oh. Ada. Silakan. Gimana? Oh, hilang. Malah Anda mute itu. Tes. Oke, gimana Mbak? Kalau misalnya pakai Office 365 itu kan programnya nggak gitu lengkap, itu nggak apa-apa Pak pakai kayak gitu di Office 365 Visionya Pak? Office Visio kan nggak ada di Office 365. Ada Pak, baru saya ngecek 2 minggu lalu Pak. Oh ada ya? Itu lengkap. Oke, kalau ada ya boleh. Kalau ada ya boleh. Gitu ya. Tapi tetap pengumpulannya pakai dokumen ya, jangan pakai Visio. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, kuliah saya cukupkan sekian. Ya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.